Allahu Akbar. Yes, Emianul. Yes, yes, yes. Pembelajaran kita mulai. Tolong salah satu dari kalian memimpin berdoa. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Humaira, Ahmad Irzul Fahmi Akbar, Aris Nuri, Aryan Dana, Galan Junaidi, Maghfiratun Nisa, Muhammad Fahri, Muhammad Faizin, Muhammad Iswayudi, Muhammad Fasih Fakiuddin, Najwa Hakiki, Noviatul. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita mempelajari bab tentang binatang haram. Binatang apa? Haram atau hewan yang haram kita konsumsi menurut syariat Islam. Sebelumnya kita mempelajari apa itu? Bab apa? Hewan halal atau binatang halal, yang mana dengan kita mengetahui binatang halal, kita akan tahu mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak. Kemudian kita pelajari pada pagi hari ini binatang haram, kita juga bisa tahu mana binatang yang boleh dikonsumsi maupun tidak. Jadi anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran bab binatang haram kita mulai, akan saya bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa kalian di monitor. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran luring dengan pendekatan scientific learning dan menggunakan metode diskusi, tanya jawab serta model cooperative learning, peserta didik diharapkan: 1. Menjelaskan ketentuan binatang halal haram dengan teliti, baik dan benar. Dengan pembelajaran ini kalian itu nanti diharapkan bisa menjelaskan mana binatang halal, mana binatang haram. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam menghindari binatang yang haram dengan teliti, baik dan benar. Kalian kalau sudah tahu binatang halal, binatang haram, maka kalian bisa kalau haram bisa menghindari itu. Kemudian yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis binatang haram dengan teliti, baik dan benar. Jadi jenis-jenisnya binatang haram itu bisa kalian jelaskan nanti, bisa kalian ketahui nanti. Yang kedelapan, membuat analisis klasifikasi binatang haram dengan teliti, baik dan benar. Kemudian yang kesembilan, mempresentasikan hasil analisis klasifikasi binatang haram dengan teliti, baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran pada bab binatang haram ini. Baik anak-anak, setelah ini akan saya bacakan penilaian pada bab binatang haram ini, ya. Penilaiannya ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan saya ambil sikap kalian waktu pembelajaran ini, waktu pembelajaran bab binatang haram ini. Contoh, kalian misalnya diskusi, saya lihat apakah kalian itu disiplin, kemudian aktif, itu akan saya masukkan nilai plusnya di nilai sikap. Kemudian yang kedua, nilai pengetahuan, yaitu nilai tulis. Bisa nanti pilihan ganda, bisa nanti isian. Yang ketiga, nilai keterampilan, yaitu nilai praktek. Jadi nanti ada prakteknya, ya. Saya ambil nilai prakteknya untuk pendahuluan dari pembelajaran ini. Kali ini kita mulai pembelajarannya untuk bab binatang haram, ya. Nanti
akan saya putarkan sebuah video, nanti bisa kalian amati. Tapi sebelumnya, biar kalian itu lebih fokus dan lebih semangat lagi, maka saat ini kita streaming terlebih dahulu. Ya. Tepuk semangat. Tepuk Indian. Oke, kita nyanyi ya. Kepala Bunda lutut kaki lutut kaki. Kepala bunda lutut kaki mana telinga, mulut, hidung dan pipi. kepala Bunda lutut kaki lutut kaki. Itu tadi anak-anak video tentang binatang haram yang sudah kalian amati. Setelah mengamati video tersebut, kalian silakan mengamati lagi dengan membaca buku pergi ya, cetaknya. Bisa kalian lihat pada bab binatang haram. Silakan pada halaman 20. Waktu sudah habis, sudah 10 menit untuk membaca tadi. Sekarang kalian mungkin setelah kalian mengamati video, kemudian kalian membaca buku cetak tentang binatang haram. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Yang belum jelas, baik Putri, silakan. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari teman kalian. Apakah binatang haram itu bisa atau boleh dijadikan obat? Jawabannya adalah kita lihat dulu. Kalau dijadikan obat itu bukan dimakan atau diminum, atau misalnya dioles, boleh, silakan ya. Akan tetapi kalau itu diminum atau dimakan, maka tidak boleh. Nah, itu juga berlaku boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Misalnya apa? Tidak ada obat lain ya selain itu. Misalnya obat gatal, sudah mencari obat yang halal kemana-mana ya, tapi tidak sembuh ya, tidak sembuh, dan obatnya itu misalnya hanya satu, toke misalnya, gitu ya. Nah, itu boleh, karena toke itu haram ketika dalam keadaan tidak terpaksa. Maka dalam keadaan seperti ini boleh dibuat gitu ya. Hewan yang dipersembahkan untuk berhala ya. Nah, hewan disembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala ini hukumnya haram. Contoh, kalian itu menyembelih kerbau. Kerbau itu halal apa haram? Halal. Akan tetapi kerbaunya itu telah disembelih ya. Kepalanya misalnya dipersembahkan kepada penunggu laut kidul misalnya, Nyiroro Kidul. Nah, niatnya untuk itu. Nah, itu hukumnya haram. Mempunyai taring. Dengan taring itu bisa menangkap mangsanya.
bisa membela diri dari ya. Katanya apa? Harimau haram itu ya. Ingat yang biasanya banyak di sekitar kita kucing itu juga haram kan? Lari rasanya untuk menyerang rasanya dan seterusnya. Nah itu kemudian hewan yang mempunyai cakar yang tajam dan untuk membela diri dari musuhnya juga mencengkeram mangsanya. Contohnya apa? Elang gitu ya. Haram itu karena mempunyai cakar yang tajam untuk mencengkeram mangsanya. Tentunya anak-anak di antara binatang haram atau dari luar adalah keledai Cina. Tahu keledai? Bukan keledai ya. Keledai Cina itu bukan kalau keledai hutan, keledai yang masih apa ya, belum Cina. Nah, itu anak-anak. Anak-anak, LKPD bisa kalian lihat itu kalian isi. Sebelumnya kalian berdiskusi dulu dengan teman satu kelompok ya, kalian cari jawabannya dengan berdiskusi saling tukar pikiran. Kemudian nanti setelah berdiskusi kalian silakan presentasi ke depan. Apa hukum memakan lebah itu? Hukumnya apa, Brian? Haram. Nah, alasannya tidak boleh dibunuh. Ya, ada yang lain? Kelompoknya bisa? Mau menyaga? Cukup ya? Apakah semua darah hewan itu haram? Ya, coba ya. Haram. Ya. Bagaimana, Putri? Nah, semua darah itu haram. Bagaimana? Kita simakkan bersama-sama tadi mengenai binatang haram, ya, bahwa binatang haram itu adalah semua jenis binatang yang haram kita apa? Konsumsi menurut syariat Islam. Nah, binatang haram ini dibagi menjadi dua. Satu yaitu binatang haram karena binatang itu sendiri, ya, dan binatang itu sendiri. Yang kedua binatang haram karena faktor dari luar. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengambil nilai pengetahuannya. Ya, jadi minggu depan ulangan kita tentang bab binatang. Itu